Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang regresi dan korelasi. Saya Dwi Natisa Oktaviani dengan NIM 10190122. Saya Iis Olivia dengan NIM 10190038. Pengertian. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Sedangkan pengertian korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measure of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Sedangkan analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus garis regresi, di mana untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus, sehingga nilai konstanta sama dengan A dan nilai koefisien regresi sama dengan B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Berikut adalah rumus-rumus A dan B. Rumus A, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Sementara rumus untuk nilai B, N dikali sigma XY dikurang X sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Di sini kami sudah menyediakan tabel regresi untuk memudahkan proses penghitungan, di mana ada nilai Y, nilai X kuadrat, nilai XY, nilai sigma Y, nilai sigma X, nilai sigma X kuadrat, dan nilai sigma XY. Nilai-nilai tersebut kami dapatkan dari bantuan para mahasiswa di grup Nobar Drakor untuk mengisi data-data yang telah kami berikan. Data-data tersebut berisi tentang umur dan kelas yang harus mereka isi. Kami melakukan analisa tersebut hanya untuk mengetahui berapa rata-rata umur para mahasiswa di kelas tertentu. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari nilai A dan nilai B, di mana di sini sudah saya tuliskan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sigma Y 110 dikali sigma X kuadrat 30 dikurang sigma X 12 dikali sigma XY 270 dibagi N 5 dikali sigma X kuadrat 30 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat 12 pangkat 2. 110 dikali 30 memiliki hasil 3.300 dikurang 12 dikali 270 147.240 dibagi 5 dikali 30 150 dikurang 12 pangkat 2 144. Hasilnya adalah 143.940 dibagi 6. Hasilnya 23,9. Maka nilai A adalah 23,9. Nilai B. Kita akan mencari nilai B, di mana N sama dengan 5 dikali
sigma XY sama dengan 270 dikurang sigma X 12 dikali sigma Y 110 dibagi N 5 dikali sigma X kuadrat 30 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat 12 pangkat 2. Ini adalah hasil dari perhitungan di atas, di mana N 5 dikali 270 memiliki hasil 1350 dikurang 12 dikali 110 memiliki hasil 1320 dibagi 5 dikali 30 memiliki hasil 150 dikurang 12 pangkat 2 yaitu 144. Hasilnya adalah 30 banding 6. Disederhanakan akan menjadi 5, maka nilai B adalah 5. Maka jika ingin menemukan nilai garis regresi, kita dapat memasukkan rumus Y sama dengan A tambah BX. Di mana Y sama dengan 23,9 ditambah 5,1. Y berarti 28,9. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mencari korelasi koefisien. Untuk mencari nilai koefisien korelasi atau R dapat digunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Di sini saya sudah menuliskan tabel untuk mempermudah penghitungan seperti sebelumnya, di mana ada sampel nilai kelas, nilai umur atau Y, dan nilai kelas adalah X, serta nilai XY, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, juga jumlah nilai-nilai yang sudah dituliskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk mencari nilai koefisien korelasi atau R, di mana rumus R adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma X pangkat 2, dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. R sama dengan 5 dikali sigma XY 270 dikurang sigma X 25 dikali sigma Y 28 dibagi akar dari N 5 dikali sigma X kuadrat 30 dikurang sigma X 12 pangkat 2 dikali N 5 sigma Y kuadrat 2446 dikurang sigma Y 270 pangkat 2. R sama dengan 1350 dikurang 25 dikali 28, 2758 dibagi akar dari 5 dikali 30, 150 dikurang 12 pangkat 2, 144 dikali 5 dikali 2446, 12.230 dikurang 270 pangkat 2, 72.900. Sama dengan 1.408 dibagi akar dari 6 kali 60.670 sama dengan 364.020 sama dengan 100.408 dibagi 603 hasilnya adalah 2,33. Maka jika ingin menemukan nilai koefisien determinan harus memasukkan rumus R pangkat dikali 100%. 2,33 pangkat 2 dikali 100% sama dengan
5,42 dikali 100%. Hasilnya adalah 5,42 atau 0,0542. Selanjutnya, macam-macam regresi. Yang pertama, regresi linier sederhana. Hubungan antara dua variabel, yaitu X, variabel bebas, dan Y, variabel tak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif. Yang kedua, ada regresi linier berganda. Hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel X, semua variabel datanya kuantitatif. Yang ketiga, regresi nonlinier. Hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linier. Tidak linier maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Yang keempat, regresi dummy. Hubungan antara variabel Y, data kuantitatif, dan variabel X, data kualitatif. Yang kelima, regresi logistik. Hubungan antara variabel Y dan kualitatif dan variabel X, data kuantitatif. Selanjutnya, macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, variabel bebas, diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, variabel bebas, secara searah. Korelasi negatif adalah korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y secara berlawanan. Selanjutnya, korelasi sederhana atau simple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. Lalu ada korelasi multiple atau multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, korelasi sempurna atau perfect correlation. Pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap variabel tidak bebas Y. Selanjutnya yang kelima, korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Yang keenam, korelasi yang mustahil, nonsense correlation. Korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. Selanjutnya, tujuan korelasi dan regresi. Yang pertama ada tujuan penggunaan regresi. Yang pertama membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel. Yang kedua menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya, tujuan penggunaan korelasi, yaitu untuk mengukur kekuatan strength dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung regresi dan korelasi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Setelah memasuki data-data yang ingin dihitung, lalu kita akan pergi ke atas untuk mengelik analyze. Pilih regresi, lalu pilih linear. Akan muncul kotak seperti ini. Jika sudah muncul, maka kita akan memasukkan variabel X pada kotak independen, lalu variabel Y pada kotak dependen. Selanjutnya kita klik statistik, kita centang kotak estimate, lalu
kita centang kontak model fit, deskriptif, lalu continue. Setelahnya kita klik plot, masukkan dependen ke kotak X dan Y, lalu klik continue. Setelahnya, klik save, lalu pilih, kita akan centang unstandarized, lalu continue, dan OK. Jika sudah, maka akan keluar hasil seperti ini. Ini adalah hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.